Kita tinggal hidupkan. Jadi suara mesinnya lebih halus dari versi Euro 2. Indonesia memiliki banyak sekali jumlah penduduk. Tak heran, di Indonesia ini banyak sekali berdiri yang namanya suatu industri atau bidang usaha. Usaha yang baik itu dalam dunia furniture, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Dan otomatis di sini kita membutuhkan suatu yang namanya sebuah transportasi. Seorang pebisnis pasti membutuhkan sebuah yang namanya kendaraan untuk mengangkut barang-barang mereka. Nah, maka dari itu, dari dulu sampai sekarang, itu ada namanya mobil yang sangat kita lihat dari dulu, dari tahun 80-an sampai sekarang, model atau desainnya itu sama saja. Nah, mau tahu mobilnya apa? Ini dia, the new Mitsubishi L300 yang Euro 4. Oke guys, sekarang saya sudah berada di depan new Mitsubishi L300 yang Euro 4. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tampilannya, dari tahun saya belum lahir ya, tepatnya Mitsubishi L300 ini pertama kali hadir di Indonesia, itu tahun 80-an. Sampai sekarang, desainnya masih sama saja seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat dari Euro 2 dengan Euro 4, penampilannya ini hanya berubah di kosmetik-kosmetik aja. Pertama kita lihat dari grillnya. Kalau grillnya di sini, kalau dulu dia menggunakan warna hitam, sekarang dia menggunakan model chrome seperti ini. Dengan logo 3 berlian sebelah sini, dengan 2 bar yang gede banget ya kelihatan ya. Dan saya pun kira dulu Mitsubishi L300 akan mengalami facelift Euro 4-nya. Saya kira tampilannya akan mengikuti bahasa desain yang terbaru dari Mitsubishi, yaitu Dynamic Shield. Ternyata tampilannya tetap sama seperti ini. Tapi kalau misalkan di bawahnya, kita akan melihat ada kayak dagu seperti ini. Nah, dagunya ini fungsinya untuk menambah pendinginan, sehingga nanti kalau misalkan di sini ada rongga besar banget. Dan juga ini bahannya besi guys. Nah, kita bisa ketok ya. Nah, itu dia besi, full besi ya, bukan plastik. Ini pun juga besi semuanya, jadi lebih kokoh dan jadi lebih bagus juga. Di sini ada lampu headlampnya, lampu utamanya yang masih menggunakan halogen, belum LED. Kemudian di sini ada lampu sennya belum menggunakan LED juga dan masih menggunakan bohlam biasa. Kemudian di sini ada lampu juga untuk lampu kabutnya atau fog lampnya yang belum menggunakan LED juga. Yes, full menggunakan bohlam biasa. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada stiker power steering. Meskipun zaman sekarang kalau mobil belum ada power steeringnya, itu ketinggalan zaman banget, tapi tetap dipertahankan stikernya dari generasi sebelumnya. Selanjutnya di sini ada tulisan Colt yang menandakan ini adalah Colt diesel yang sangat kuat banget, menerjang segala macam medan dan sangat tangguh banget. Dan di sini ada wiper yang masih bentuknya masih jadul, belum yang hybrid. Kemudian di sini ada spion. Untuk spionnya di sini modelnya seperti ini ya. Aneh ya, tidak dipakai spion yang biasanya ada di mobil-mobil biasanya. Kemudian di sini ada antena untuk audionya atau radionya, biar nanti suaranya lebih bagus. Nah, sekarang kita lihat di bagian sampingnya. Kalau bagian sampingnya, kalau misalnya kita lihat dari ground clearance-nya, dia menambahnya itu kurang lebih 10 sentian. Nah, 10 sentian di sini mengakibatkan dia lebih tinggi. Sekarang kalau misalkan saya ukur dengan jengkal saya, dia pas banget ya. Dan ini mengakibatkan kita lebih gampang untuk mengecek kaki-kakinya. Contohnya seperti suspensinya, ini kelihatan banget dan kita bisa memperbaikinya suatu waktu tanpa harus kita membongkar bannya. Nice, bagus banget ya. Ya, sekarang di sini ada truss barnya. Ini fungsinya, bar ini difungsikan untuk angkutan-angkutan barang. Sehingga kalau misalkan kita bawa barang yang tinggi atau misalkan kita bawa kayu, bambu dan sebagainya, sehingga tidak langsung menyentuh ini. Nah, untuk baknya sekarang dia bertambah untuk wheelbase-nya atau panjangnya. Yang dulu panjangnya adalah 2430 mm, sekarang bertambah 20 cm. Dan sekarang untuk panjang baknya ini adalah di angka 2630 cm. Nah, jadi kalau misalkan kalian para pembisnis atau sekalian seorang pembisnis yang handal,
itu lebih muat banyak ketimbang versi Euro 2 sebelumnya. Itu dia. Nah, kemudian kita lihat dari bagian pembukaan baknya. Kalau baknya masih sama, pembukaannya modelnya seperti ini. Kita tarik handle-nya 2, kemudian kita turunkan. Nah, di sini sama seperti model sebelumnya, dia sudah ada rantai. Fungsi rantai ini adalah biar tidak langsung ambles ke bawah. Oke, kita tutup dulu. Nah, kemudian kalau di sini ada kaitan-kaitan ya. Kaitan di sini fungsinya kalau misalkan kalian bawa terpal atau bawa gini ya, plastik, itu bisa dikaitkan di sini untuk talinya. Kemudian di sini ada emboss stiker yang bertuliskan Mitsubishi. Dan di sini ada call. Oke, masih khasnya ya, tapi di sini tidak ada stiker lagi ya. Nah, selanjutnya di sini ada lampu-lampu 3 buah. Pertama di sini saya jelaskan fungsinya. Ini untuk lampu mundur yang belum LED juga ya. Di sini belum menggunakan LED juga, masih menggunakan bohlam biasa. Kemudian untuk lampu sennya dia belum menggunakan LED, masih menggunakan bohlam. Jadi full semuanya menggunakan bohlam biasa. Kemudian di sini ada ban serep. Ban serepnya di sini ada 1. Kemudian kalau misalkan ada kejadian apa seperti itu, nanti bisa ambil dari sini. Dan cara ngambilnya juga mudah sekali. Oke, dan kelihatan juga struktur-struktur dari sasis label frame-nya, karena ini mobil angkutan. Oke, selanjutnya kita akan lihat profil bannya. Kalau profil bannya, dia masih menggunakan model yang sama seperti sebelumnya. Kalau misalkan merek bannya, dia menggunakan Yokohama. Dengan profil bannya adalah 185 ring 14. Dengan palang berapa nih? Yang jelas ini masih menggunakan pelek yang pelek kaleng. Kemudian kita beralih ke bagian depannya. Depannya juga sama. Oke, dia menggunakan Yokohama Super Fan 355 dengan profil bannya adalah 185 ring 14. Itu dia. Oke guys, sekarang kita akan melihat bagian interiornya. Nah, kalau misalkan kita lihat bagian interiornya, cara bukanya seperti ini, masih sama menggunakan handle pintu yang seperti ini, ada chrome-nya. Kemudian di sini ada anak kuncinya yang bisa kita buka dan tutup pakai kunci saja, tidak ada remote-nya ya. Kemudian dibuka seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat dari tampilan dashboard-nya, dari tampilan door trim-nya, modelnya seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan layoutnya masih sama saja, tetapi di sini ada perubahan di tempat speakernya. Kalau dulu speakernya itu ditempatkan di bagian dashboard, sekarang dipindah di bagian door trim. Jadi speakernya di sebelah sini ada 2, 1 dan 2 di bagian sebelah kiri. Nah, kemudian di sini untuk pembukaan kacanya, dia belum menggunakan elektrik, tapi masih memakai otot seperti ini. Nah, di sini lihat ya, otot saya tuh kekar banget jadinya ya. Nah, itu sama dengan kita olahraga nge-gym. Nah, kemudian di sini ada pembukaan pintu. Nah, jadi bisa dibuka dari sini. Kemudian di sini ada hand grip. Nah, jadinya di sini bahannya juga dia menggunakan ala-ala kulit, tapi gak kulit asli ya. Nah, berhubung ini dia nambah ground clearance-nya sekitar 10 cm atau 100 mm, cara masuknya kita harus menggunakan cara-cara seperti di mobil SUV karena dia tinggi. Nah, di sini kita sudah disediakan yang namanya hand grip. Jadi hand gripnya di sini disediakan seperti ini. Kemudian cara masuknya adalah seperti ini. Nah, ini kaki kita sediakan di sini dan tangan kanan kita di sebelah hand grip. Jadi masuknya tinggal kita tarik aja. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu adalah cara masuknya dari New L300 yang Euro 4 yang terbaru ini. Kemudian untuk clicker setirnya, modelnya masih sama seperti model terdahulu, tidak ada yang berubah. Bahkan di sini tidak ada tilt steering maupun teleskopik. Ya, boro-boro ya, ini mobil komersil. Dan di sini ada tombol lampu harsat sebelah sini. Kemudian di sini ada mengaktifkan atau menonaktifkan lampu di sini ya, dari lampu 1/4 dan sebagainya, tinggal bisa diaktifkan dari tuas sebelah sini. Kemudian dari tuas sebelah kirinya ini adalah mengaktifkan wiper. Jadi wipernya ada di depan, tapi tidak ada interval waktu yang bisa diatur. Selanjutnya di sini ada tuas transmisi. Nah, ini ya ciri khas dari Mitsubishi L300. Jadi Mitsubishi L300 dari zaman 80-an sampai sekarang 2022, dia masih menggunakan model tuas transmisi yang seperti ini. Transmisinya ada 5 percepatan. Jadi
Di sini ada mundurnya dan lain sebagainya. Nah, ini untuk dashboardnya model seperti ini masih sama model sebelumnya. Kemudian di sini ada speedometer yang tampilannya baru, tidak seperti dulu. Kalau dulu dia ada jarum-jarum saja, sekarang sudah ada jarum temperatur, jarum untuk untuk konsumsi bahan bakar, dan ada trip A, trip B, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini Mitsubishi mengklaim mobil ini jauh lebih irit dari sebelumnya. Dan juga dia jauh lebih cepat karena percepatannya kalau misalkan Euro 2 sebelumnya dia 140, sekarang 160 km untuk percepatannya. Itu dia. Oke, selanjutnya di sini ada bel ya, sebelah sini sudah. Oke. Kemudian di sini ada audio ya. Jadi tipnya atau audionya dia modelnya GVC. Di sini ada pengaturan volume lengkap, tapi di sini ada slot USB tapi tidak ada Bluetooth ya. Dan di sini ada colokan one to one, jadinya bisa mengaktifkan di sini menggunakan HP, tapi harus ada colokan converternya. Kemudian di sini ada sun visor, kemudian di sini ada lampu baca yang masih menggunakan halogen. Kemudian di sini ada spion tengah, tapi belum day and night view, belum ada automaticnya juga. Dan di sini untuk kabinnya dia terasa lebih luas dan lebih lega ketimbang versi yang Euro 2. Soalnya di sana ada hand grip, tapi sayangnya di sini tidak ada hand gripnya. Sini ada hand grip juga karena dia lebih tinggi seperti saya bilang tadi. Kemudian di sini ada saluran ventilasi udara. Yes, ini bukan AC ya. Jadi ini saluran ventilasi udara yang bisa kalian buka dan bisa kalian tutup sesuka hati kalian. Dan juga di tambahan Euro 4 ini, ia ada saluran ventilasi udara untuk kaki. Di sini kita bisa tutup dan kita bisa tarik untuk membukanya. Saluran ventilasinya berada di sebelah sini. Oke, itu dia untuk interiornya. Kemudian untuk handremnya, handremnya kelupaan ya. Di sini handremnya model seperti ini, tarik ya. Di sini ada colokan untuk rokok dan disediakan di sini. Bisa juga dibelikan converter untuk mengecas. Oke, itu dia. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana caranya joknya ini. Nah, caranya untuk memajukan mundurkannya, di sini ada tuas. Jadi tuasnya ini kita bisa tarik dan kita bisa dorong. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita tidak tarik, kita tidak bisa dorong. Kemudian di sini ada toolkit ya. Toolkitnya sebelah sini, di belakangnya. Jadi kalau misalnya mau mengambil toolkitnya, tinggal kita sorok ke depan. Mengembalikannya seperti ini. Ada seatbelt juga yang fix seperti ini, tidak ada adjustnya sama sekali. Mengingat ini adalah mobil komersil ya, tidak mobil harian. Tapi mobil harian untuk bisnis maksudnya. Nah, di sini untuk joknya jauh empuk banget guys. Jadi dibanding dengan Grand Max, dibanding dengan Traga, ini jauh lebih empuk dan juga sudah kulit tetapi tidak ada headrestnya. Kita akan beralih ke bagian mesinnya. Let's go. Oke, sekarang kita sudah berada di bagian mesin dari Mitsubishi L300 yang Euro 4. Peletakan mesinnya masih sama, berada di bawah kolong tempat duduk di penumpang. Tepatnya dia di bawah sini, di bawah jok. Nah, ini mesin yang digunakan adalah mesin baru ya. Mesin barunya ini adalah berkode 4N14 2268 cc dengan turbocharger. Mesin tersebut mampu menghasilkan tenaga 97,8 dk dan torsi puncaknya 200 Nm. Nah, jadi ada kenaikan kurang lebih 40% ya dibanding versi sebelumnya, yang hanya tenaganya mampu mencapai 68 dk dan torsi maksimumnya adalah di 133,4 Nm. Dan suara mesinnya dia jauh lebih halus guys. Nah, sekarang kalau misalkan area akinya terletak di bawah sana, jadi terletak semuanya di sini karena dia basisnya adalah mobil untuk angkutan. Jadi kalau misal kita taruh di depan, moncongnya dia jadi lebih panjang. Nah, sehingga kalau misalkan solusinya biar ringkas dan sebagainya, untuk baknya biar lebih panjang, kita menaruh mesinnya sebelah sini. Dan mesinnya jauh lebih halus guys. Kita akan dengarkan suara mesinnya. Oke. Untuk kuncinya modelnya seperti ini. Kita dikasih kunci yang belum keyless, belum mau gini juga ya untuk remote ya. Kemudian kita tinggal colokan sebelah sini. Colok sebelah sini, kita tinggal hidupkan. Nah, suara mesinnya, cara menghidupkannya itu sangat smooth banget ya. Jadi suara mesinnya lebih halus dari versi Euro 2. Oke ya, kita bisa dengar suara mesinnya seperti ini.
itu ketika mesinnya dibuka. Nah, kalau misalnya kita tutup area mesinnya seperti ini, nah, kedengaran banget ya. Mesinnya lebih halus, tidak kedengaran. Bahkan getarannya pun juga lebih halus dari model sebelumnya. Oke, itu dia perubahannya. Oke guys, sekarang kita mengarah ke kesimpulan. Nah, kalau misalkan kita lihat dari tadi, selama saya review, ini Mitsubishi L300 yang lompatannya sangat drastis banget ya. Walaupun dari segi tampilan dia masih menggunakan basa desain yang model terdahulu. Tapi saya di sini apresiasi banget dengan perubahannya. Pertama, menggunakan mesin terbaru yang jauh lebih halus dan jauh lebih irit bahan bakar. Kedua, kalau misalkan untuk kargonya dia jauh lebih banyak muat barang. Jadi kalau misalnya untuk kalian pembisnis atau bos-bosku semua, ini pilihan yang sangat rekomendasi banget buat kalian. Oke. Sekian dari video yang saya buat hari ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan mengenai Mitsubishi L300 yang versi Euro 4 ini, silakan dipertanyakan saja di kolom komentar. Atau kalau misalkan mau lihat harganya, silakan bisa cek di kolom deskripsi yang sudah saya sertakan di bawah ini. Dan juga kalau misalnya mau bertanya, kalian tidak usah repot-repot nyalin nomor telepon saya sudah sertakan link WA saya di bawah ini di kolom deskripsi agar kalian lebih mudah. Saya Komando Di, pamit undur diri. Next time, see you, goodbye. Bye-bye.